aja. Nah, kelihatan ya kalau di sini. Nah, ini bagaimana sih cara membuat atau menjalankan program tapi tanpa mengcompile. Nanti kita akan merunut dari awal kejadian atau proses atau statementnya. Ini kan ada dua tingkat atau dua berulangan. Ya kita buat saja di pikiran kita atau di bayangan kita, diimajinasikan sebuah table. Nah, table ini akan berisi nilai-nilai variabel dan output. Ya, ini kan ada variabel X, ada variabel Y. Ini ada variabel X, ada variabel Y. Lebih gampang di Excel sih sebenarnya sih. Ya. Cuman ini, ya. Nah, kita punya dua variabel dan ada output. Pertama, ya di awal sekali nilai apa yang akan dimasukkan ke dalam variabel apa. Yang pertama ini, ya. Variabel X bernilai 1. Ya. 1 untuk variabel X. Nanti kondisinya apakah X kurang dari 3? Kan belum. Terpenuhi ya maksudnya. Terpenuhi. Kemudian sini ada plus X. Nah, karena plus X, apakah dijumlah dulu ya? Dijumlahkan dulu si apa namanya? Jadi 2. Tapi kan ini sudah dipenuhi. X-nya menjadi karena apa namanya? Karena ini 1, kemudian dijumlahkan ini 2, maka X-nya menjadi 2. Itu gitu ya, outputnya 2 ya. Ada yang mencoba nggak tadi? Siapa tadi yang mencoba? Coba. Iya, outputnya 2 ya pertama ya. Kemudian, belum ya, ini kan jadi 2. Kemudian J sama dengan 1. Apakah J kurang dari sama dengan X? J-nya berapa? J-nya 1 di sini. Apakah J kurang dari sama dengan X? Iya kan? J-nya 1. Iya. X-nya 2. Tadi terpenuhi. J kurang dari sama dengan X. Kemudian J-nya plus di belakang nih. Aman berarti ya. Nah, print F, J. Berapa yang keluar J-nya? 1. Ya. Kemudian akan diulang nih, karena belum selesai kan. J-nya harus sama dengan X. Maka di sini keluar 2. Ya gitu tadi ya outputnya. Iya. 2. Tapi ke bawah tapi. Nah, ke bawah karena ada ini ya, ada apa namanya ini? Persen D. Karena per N. Ya. Outputnya 1-2-nya samping. 1, 2, 3-nya itu samping, Pak. Jadi kayak segitiga siku-siku, tapi 1, 2, 3-nya itu di samping. Ini. Segitiga siku-siku, Pak, bentuknya, Pak. 1. Itu Pak, 1, terus ke bawah, 1, 2, ke bawah, 1, 2, 3 gitu, Pak. Hapusnya nggak mau ya. Ini. Soalnya ada per N, Pak, itu print if-nya. Yang ini kan nanti di eksekusinya. Ini 1, 1, 2 gini. Iya. Iya, Pak. Iya, Pak. 3. Betul, Pak. Ya. Nah. Oh ya. Ini. Tadi saya salah nih. Ini kan apa namanya? Sampai sini. Dari awal ya ini ya yang J-nya. J-nya 1, X-nya 2. Sekarang cetak 1. Ya kan yang ini. Cetak 1. Nah, perhatikan nih. Di for J ini kan tidak ada kurung awal untuk for-nya. Jadi jika tidak ada kurung awal untuk for, maka statement yang dikerjakan hanya yang ini. Ya.
satu statement. Yang print n ini nggak dikerjakan kan. Jadi kalau tidak ada kurung awal atau di kurung blok, ya blok program, maka for yang dikerjakan hanya satu statement. Yang print n-nya enggak. Tapi karena sudah habis ya dikerjakan n-nya. Nih, sekarang yang hitam. Nah, jika satu sudah dicetak, maka ditambah jadi 2. Apakah 2? Nah, sekarang jadi 2 ya. Nah, apakah 2 sama dengan 2? Ya, terpenuhi kan. Kalau terpenuhi maka keluar dari statement for J, kemudian cetak print F/N. Maka ganti baris. Ya, secara kalau kita tekan enter di suatu Microsoft Word, maka ini akan ganti baris. Siap-siap di sini kan kursornya. Nah, sekarang kursor output ada di sini. Karena sudah ganti baris atau keluar dari J, maka sekarang X-nya akan bertambah 1, yaitu 3. Ya, X-nya 3. Apakah 3 kurang dari 3? Kurang dari sama dengan 3, kan masih terpenuhi ya. Masih terpenuhi, maka J-nya 1 lagi. Ya, J-nya 1. Kemudian, apakah 1 kurang dari sama dengan X? Ya, maka cetak 1. Kemudian akan cetak 2. Nah, yang ketiga kan stop. Ya. Karena dia tidak terpenuhi yang ketiga nih. Apa terpenuhi ya? 3 ya? Ketiga tidak terpenuhi. Kemudian akan keluar dari kondisi J, akan mencetak /n, maka akan enter lagi di sini, membuat baris baru. Kemudian X ini akan jadi 4. Nah, 4 harusnya tidak terpenuhi nih. 4 apakah kurang dari sama dengan 3? Kan nggak terpenuhi. Nah, berarti yang kondisi ini outputnya ini tidak benar nih outputnya nih. Iya Pak, kayak gitu Pak. Nah, kalau benar berarti yang kondisi XS ini belum tereksekusi ya? Ini kan ada XS plus nih. Ini ya itu tereksekusi jadi 1 tambah 2 tambah 3 Pak. Jadi dia tuh apa ya? Saya juga bingung sih sebenarnya. Nah, ini kan maksudnya plus-plusnya di depan. Ya. Oh, sebentar deh. Kalau di kondisi for, ya, atau coba sekali lagi deh, di outputnya dikeluarin deh, di sharing deh. Kayaknya sih kalau di kondisi for itu plus plus X sama minus plus plus itu hampir tidak kelihatan fungsinya. Coba deh di sharing dulu deh. Ya, Pak. Siapa tahu Anda tadi ada yang salah juga ininya, programnya. Coba lihat programnya. Programnya Pak. Ambil outputnya jangan di close, dikebawahin. Ya. Ini mati semua nih. Di screen sharing aja, screen share aja screennya. Ini kok nggak bisa keluar ya? Diulang deh, screen share aja. Ini Pak. Nah, coba saya lihat programnya tadi. X sama dengan 1, X kurang dari 3, plus X. J sama dengan 1, J kurang dari X. Oh, ya. Ini increment apa namanya tadi ini? Yang di... Ya, oke. Silakan dimatikan ininya. Nah, jadi kalau incrementnya di sini, ya plus X ini, itu tidak beda dengan X plus atau J plus. Nah itu ya. Bedanya apa Pak? Jadi, antara X nah, plus X? Iya, kalau di sini itu tidak ada bedanya.
Karena nilai X itu sudah didefinisikan di awal, maka sudah masuk dalam mekanisme for-nya. Kemudian increment nanti akan dieksekusi terakhir. Gitu. Tapi kenapa yang dari pernyataan yang satu yang tadi ya kan 2, 3, 4, 5, 6 tuh. Itu kenapa dia bisa 2, 3, 4, 5 sedangkan satunya itu tidak dari output-kan gitu, Pak. Ini kalau mau disesarin ya. Nah, misalkan sekarang Anda coba cek deh di kalimat ini kan for buat ini ya, for ini ya. Ini kan blok untuk for, kemudian print ini print D ini kan tidak ada bloknya ya. Nah, coba Anda bikin lagi di sini. Di sini aja deh, di sini nih. Di sebelum blok ini, di setelah /n, coba ada print X. Print X coba. Anda cetak X yang terakhir, print X. Atau coba dulu deh. Kita coba keluarkan prosesnya ya. Nanti akan kelihatan langsung ada prosesnya. Coba print X. Nanti outputnya seperti apa? Ini, Pak. Bisa nggak? Sebentar ya, sambil Anda coba. Ini kondisi A. Anda buat print X di situ. Sama kondisi Jadi gimana Pak? Masukin print X-nya di sini? Ya boleh, itu boleh print X. Ya. Tapi kasih teks ada sini ya, print X ini. Print buka X. kurung. Ya, nggak maksudnya cetak X gitu. Buat perintah untuk mencetak nilai X. Kalau yang ini kan print F X gitu. Buat yang kayak di bawah print J ini, tapi isinya X gitu. Copy aja J-nya ini. Copy. Yang print J ini di bawah nih, yang persen %D. Persen %D. Petik. Hati-hati, di copy aja, di copy. Kalau di copy kan pasti nggak salah. Oma. X. Titik. X. Coba ini Pak. Titik koma ya. Nah, lagi geser. Itu yang J itu di komen dulu J-nya. J-nya nggak apa-apa, nggak usah di komen. Kan nanti ini apa namanya? Biar kelihatan. Mana tadi outputnya? Kebawahin. Window-nya, bukan scroll-nya. Window-nya kebawahin, biar kelihatan codingnya. Di bawah dikit. Nah, tapi boleh lah. Nah, 1. Nah, sini masih belum terlihat ya bedanya pas X. Jika X-nya 1, maka begitu ke bawah sebelum masuk ke for J, maka X-nya masih 1. R1 apa 1 kurang dari 1? Ya, 1. Nah, coba sekarang bikin lagi yang kayak tadi nih, yang kayak print F ini di paling bawah. Bawah sini, Pak. Tapi ya. Tuh. Copy aja, paste aja. Persis. Yang mana? Sama yang ini? Print yang ini sama yang ya. Bentar. Lalu kok banyak? Print X juga, Pak.
Nah, running. Di stop. Nanti kan masih running tuh. Di close dulu. Ini dibiarin, Pak. Biarin dulu. Itu kan terakhir doang. Orang keempat. Bilang 1, 2, 3, 4 nih. X1. Kita bikin lagi yang J. Di bawahnya X yang terakhir ini, copy lagi, ganti jadi J. Itu boleh tuh. Di bawahnya X, ganti jadi J. Nah, simpan running. Di stop dulu, di close. Sama ya. Nilai J itu sempat ketambah. Nah ini kalau memang di perulangan for plus plus X sama X plus plus itu hampir nggak ada bedanya. Jika X-nya 1, coba ya. Itu cara membuat Saya beda Pak kalau X plus plus X sama X plus plus. Iya. Jadi ini Bedanya coba tadi X plus plus. bedanya kan tadi kalau di perulangan yang cetak, yang untuk mencetak itu lebih terlihat jelas. Karena begitu mencetak ada plus plus J atau J plus plus. Gitu, kalau cetak plus plus J maka ditambah dulu. Kalau ini sekedar counter kan, ya, hampir nggak kelihatan bedanya. Ini diulang lagi ya. Jadi kalau ingin membuat alur dari program, Anda bisa bikin table, ya. Mas Roy, kok itu X plus plus sih bukan plus plus X? Sama aja. Beda tahu. Masa? Ya ini kan cuma menunjukkan aja nih, ada bedanya nggak? Gitu. Nah ini variabel X, ini variabel J ya, mau isi. Ini variabel J, ini output. Nah, for X sama dengan 1, maka X1 di sini J-nya kan masih Stop belum share ya, nih. Pak? Ya? Saya stop share atau tetap? Gimana? Saya stop, Boleh saya stop share kan udah nggak kayak. Iya. Boleh stop share. Kan udah saya capture ininya, sharingnya. Iya, maaf. Nah, ini kan outputnya di sini nih. Jadi mana outputnya? Nah, di atas ini ya. Jadi untuk melihat prosesnya kita munculkan ya. Kita munculkan variabel X. Ini. Kita munculkan variabel X. Jadi memang untuk di perulangan, apalagi masuknya di sini di increment di sini itu memang susah dibedakan X plus plus dengan plus plus X. Ini buktinya nih, begitu ini dieksekusi, nilai 1 akan masuk dalam variabel X. Ya, akan masuk dalam variabel X dan ini tidak sempat ditambah. Ini buktinya nih. Ya, kita sudah buktikan dengan pengujian dicetak nilai X-nya masih berupa 1 nilainya. Ya, mana tadi ujian ini? Ujian ini ya. Ini nilai variabel X yang meskipun ada plus plus X. Gitu ya. Ini nilainya nih. Maka nilai ini akan diberikan ke variabel J. Nah, variabel J itu akan menjadi 1 di sini. Akan menjadi 1, kemudian cetak ke J, outputnya adalah 1. Saat ada J++, jadi 2 J-nya, maka outputnya nggak ada, atau keluar dari perulangan. Ya. Next, 2, X-nya sama dengan 2, J-nya dari 1 lagi. Ya. Jadi kalau mekanismenya begini. Jika X-nya 2, maka outputnya 1, 2. Begitu 3, kan ini enggak kan? Tidak terpenuhi karena J-nya sudah lebih dari X.
Nah, nanti akan ulang lagi. Yang ketiga, udah habis siapa ini? Ini 1, ini 2, ini 3, maka 1, 2, 3. Nah, ini mekanisme untuk jalan pikiran kita. Ya. Ini saya namanya table imajinasi. Jadi kalau Anda ingin membuat output dari nested for atau nested loop, maka buatlah table variabel apa aja yang terlibat, kemudian outputnya. Jadi ini untuk looping yang J yang pertama, ini looping J yang kedua, ini looping J yang ketiga. Ini kurang besar nih. Nah, ini looping X yang pertama, looping X yang kedua, looping X yang ketiga. Nah, lihat ya mekanismenya, dari X1, maka J-nya sampai 1. Yang 2 kan silang, atau loop, keluar dari loop. Jika X-nya 2, maka J-nya sampai 2. Yang ketiganya disilang, atau keluar dari J. Jika X-nya 3, maka sampai 3. Yang keempat, ya belum tulisnya. Yang keempat akan keluar dari J. Akan silang. Ke sini. Nah, ini untuk perulangan X plus dengan plus X itu tidak bisa dibedakan. Gitu. Bedanya hanya bisa di print. Saat Anda print, begitu Anda mau print J, ternyata plus J. Itu baru bisa. Ya. Jadi ini tidak berlaku nih untuk yang perulangan for. Kita bisa buktikan ya di sini ya. Kita buktikan di sini. Begitu statement for dilakukan, kita cetak nilai X, dan X masih bernilai 1. Bahkan sudah di plus di sini. Gitu. Berarti yang tadi itu apa, Pak? Yang 2, 3, 4, 5. Yang 2, 3, 4, 5, 6 itu tuh kenapa kayak gitu? 2, 3, 4, 5, 6. Yang sebelumnya? Yang sebelumnya. Yang sebelumnya kan beda program nih. Mana tadi? Sebentar. Kita coba print screen lagi. Nah, saya siapkan dulu ini ya. Simpan dulu saja ya. Zoom mana? Kita new. Oh, udah ya, udah masuk kosong ya. Nah, ini tinggal di paste. Di program yang sebelumnya kenapa? Mana itu dia? Yang itu Pak, yang contoh 2 Pak. Oh, ini ya, yang nomor 2 ya, ini ya. Ini ya. Nah, ya. Sama ya, kita buat table untuk imajinasinya. Oh, cuma satu variabel ya, agak besar aja. Ini output. Ini adalah X. Gitu. Nah, for apa namanya ini? X1 sampai kurang dari 5. X pertama berapa? 1 kan? Iya, Pak. X pertama 1. Kalau Anda nggak percaya, Anda coba lagi nih. Di sini, ya. Di sini, di baris ini, Anda tulis print X. Print F, tapi X. Print mencetak nilai X. Gitu. Coba deh. Nanti kalau sudah di screen sharing, oh ternyata dia yang berhasil deh. Yang tadi berhasil 2, 3, 4, 5. Sebelum for ini, sebelum printf yang ini, atau di sela-selanya ini, Anda berikan print untuk F. Berapa nilai X-nya gitu maksudnya. Coba deh. Daripada teori-teori, coba praktek. Yang tadi program yang sebelumnya dibuka lagi, siapa saja nih yang bisa. Kemudian sebelum printf sama setelah for, Anda tulis print X. Sudah belum? Kalau sudah, saya matikan share-nya, Anda share lagi. Saya simpan dulu deh.
namanya kasus 2. Gimana? Sudah? Ada yang bersedia nih tadi menambahkan print X, mencetak nilai X. Di copy aja yang bawah. Ini di copy. Tinggal dihapus plus-plusnya. Ini Pak, boleh Pak. Udah, coba di-sharing. Ini Pak. Ya, outputnya apa? Belum tahu Pak. Ya, di compile. Coba dikeluarin. Nah, ini infinite loop karena Ini Pak. nggak pakai kurung nih. Ya, ini nggak pakai kurung nih. Stop. Kasih kurung. Nah, Di sini Pak. kasih blok deh. Ya, kasih blok. Buka kurung. Tadi kenapa infinite? Karena satu perintah ya. Karena nggak pakai kurung, hanya satu perintah yang dikerjakan di bawahnya. Nah, tutup kurungnya di bawah. Di paling bawah. Ya, situ. Ini Pak. Sebelumnya. Oh itu, kalau gitu bisa nggak ditelaah? Ini boleh. Pak? Ini 1. Ini pas-pasnya di mana ini? Wah, di belakang di depan ini. Itu kok Ini perusahaan I pas-pasnya di kenapa? depan. Oh iya Pak. Di depan ini. Coba deh ulang lagi deh. Kok nggak ada perubahan gitu? Di pause dulu ya. Jangan sampai ke bawah. Coba di. Nah ya, kebaca ya. Mana tadi outputnya? Saya print screen lagi. Nah, saya print screen dulu. Kita jelaskan ya. Udah dimatikan deh. Screen-nya dimatikan. Oke, sebentar. Ini enaknya gimana nih? Coba langsung ya. Nah ini ya. Kecilin nggak ya? Ada kecil kelihatannya. Atau dari sini aja. Nah, kelihatan ya. Ini kita tulis, kita ulang lagi ya, tabelnya. Kita ulang lagi. Di sini X, ini out. Nah, ini outputnya nih. Ya. Saat for X sama dengan 1, kita tulis 1 di sini. Ya. Di ingatan kita, X-nya 1. Karena diberikan for X sama dengan 1. Kemudian ada cetak nih, yang ini. Ya, ada cetak. Maka akan ada cetak 1. Nih, ini nih. Yang ini nih. Satu pertama di output itu mulai dari 1. Kemudian cetak plus plus X. Ya, yang bawahnya ini. Cetak plus plus X. Begitu plus plus X, maka satunya ditambahkan. Jadi 2. Ya, jadi 2. Begitu 2, maka akan naik ke atas. Karena masih 2, nggak ada perubahan kan. Maksudnya naik itu X sekarang jadi 2 gitu. X 2 di sini. Sebenarnya nggak 2 juga sih, karena ini nggak ada counternya kan. Maka sebenarnya tidak terjadi apa-apa gitu. X-nya masih bernilai, udah 2 ya, karena dari sini. X-nya sudah 2 karena sudah di plus-plus. Jadi sekarang X-nya 2. Begitu X-nya 2, ada program yang ini, yang X yang pertama kita tambahkan tadi, maka akan tercetak 2. Gitu. Begitu 2, mencetak yang bawahnya, plus plus X, jadi X-nya 3. Nah, X-nya jadi 3 sini. Gitu ya. Jadi untuk perbedaan plus plus X di saat mencetak itu kelihatan jelas. Itu untuk plus plus X atau X plus plus pada counter kasusnya pada perulangan for itu tidak terlihat. Maka tidak ada bedanya. Hanya terlihat jika Anda menggunakan untuk mencetak.
saat mencetak ternyata plus-plusnya di depan atau di belakang. Gitu. Ini ya, yang tadi terbukti kenapa di program yang sebelumnya hanya mencetak nilai 2, kemudian 3, 4, 5, 6. Sebenarnya 1 ya tercetak. Ya. Sebelum dicetak plus X, nilai 1 akan tercetak. Kalau Anda cetak. Kalau nggak dicetak, maka ya tidak akan terlihat. Gitu ya. Nah, masih ada pertanyaan tidak untuk yang plus X? Ini pengalaman dan ini menjadi ya pengalaman terbaik ya, karena kan untuk mencapai nilai plus X dan X++ itu bedanya di situ. Gitu. Anda berkesempatan menunjukkan nilai atau perbedaan penggunaan plus X dan X++. Dan plus X itu kan sebuah operator, ya, sebuah operator yang akan digunakan untuk mengoperasikan nilai, bukan untuk counter pada for. Gitu. Meskipun fungsi counter ya sebenarnya yaitu untuk increment di for ini, tapi penggunaannya ternyata berbeda, atau di counter ini ternyata sama ya. Ada lagi pertanyaan? Mudah-mudahan terjawab. Ya. Pak, berarti kenapa itu di situ ada 6? Karena di printf kedua itu plus X ya Pak. Terus habis itu dia nggak dilanjutin gara-gara kan lanjut lagi ke X itu yang atas. Nah itu karena udah 5 udah cukup gitu Pak. Iya, kayak ini aja nih. Dia kan program sampai 3 nih. Coba Anda terusin deh sampai 6. Gitu. Terusin deh dengan pensil di kertas sendiri, Anda terusin. Jadi ini membantu kita untuk berlogika. Ya namanya tabel imajinasi. Saya menamakan tabel imajinasi. Jadi jika X 1 di ingatan kita, tulis 1 di ingatan. Jadi kolom yang X ini adalah nilai-nilai variabel yang akan berganti. Untuk output ini ya nilai outputnya. Jadi kayak tadi nih. Misalkan ini sampai 3 aja nih. Ya. Ini sampai 3 aja nih. Biar stop ya. Sampai 3. Maka ini outputnya. Jika X-nya 1, di awal ya, X-nya 1, maka kita terus di table X-nya 1. Cetak X ini. Maka X-nya akan keluar 1. Nah, begitu ada X++ yang bawahnya, maka tercetak nilai 2, dan sekaligus X-nya jadi 2. Karena sudah habis statementnya, akan kembali ke awal lagi. Nah, saat kembali ke awal, ini kan nggak ada counter. Ya, kosong. Maka sekarang X-nya 2. Nggak jadi 3. Kalau di sini ada counter, maka akan berlipat ganda lagi. Akan multiply lagi. Ya, saat 2, maka tercetak 2. Ya. Kemudian, yang ini ya, yang cetak 2 nih, yang ini. Kemudian akan ditambahkan lagi jadi 3. Kemudian stop. Karena kondisinya sudah terpenuhi. Gitu. Jadi kalau ini disingkatkan jadi 3 ya sebenarnya seperti ini aja. Gitu. Untuk ini Pak, untuk parameternya kalau misalkan dia pakai parameter D juga itu nggak masalah kan ya Pak? Setiap orang nggak masalah. Yang ini persen D ya. Persen D. Iya Pak. Nggak masalah. Persen D kan cuma membantu kita mengeluarkan output, bukan memproses. Gitu. Nah, jadi di pengalaman nih, ya saya juga baru ingat untuk penggunaan plus itu memang agak susah menunjukkan bukti konkretnya. Tapi ini diperlihatkan ya dengan jelas. Aduh, ini screen apa namanya? Apa rekamannya kok di stop ya? Oh ini ya. Tadi ke stop ya ini ya. Oke, kita ke materi lagi. Tadi terpause ini recordingnya. Ini ya tadi cara membuat dan menjalankan for
bersarang atau apa namanya bertumpuk. Ada di praktikum akan lebih seru lagi ya. Ini kan pemanasan di teori ini. Ada diajarkan cara membaca dan cara menjalankan program dengan for bertingkat gitu. Jadi secara cepat Anda bisa menjalankan program ini tanpa mengcompile, minimal dengan cara tabel imajinasi tadi gitu. Kemudian while ya. Untuk while sebenarnya kasusnya mekanisme sama seperti for, hanya kondisinya di awal. While kondisi pernyataan 1, pernyataan 2. Nah, ini bentuk umum nih. Ya, jangan lupa ini ada bentuk umum. Jadi kalau di praktikum ditanyakan bentuk umum, jawabannya seperti ini gitu. While kondisi. Jadi bukan jawabannya while X kurang dari sama dengan 5. Nah, ini bukan bentuk umum. Ini adalah penggalan program. Kalau Anda tulis yang ini, yang saya blok nih, maka ini adalah penggalan program. Bukan bentuk umum. Yang bentuk umum yang ini. Bentuk umum, while kondisi. Buka kurung. Tadi sampai mana saya jelaskan ya di Zoom, di apa namanya sharingnya. Di while ya. Jadi bentuk umum itu mungkin ulang sedikit yang seperti ini. Yang masih ada format cara menulisnya. Bukan contoh programnya. Kalau di soal pretest nanti diminta contoh program ya ini ya, contoh program, tapi semua ya, contoh program. Kalau diminta penggalan program, berarti Anda hanya memenggal satu perintah atau satu statement yang dimaksud. Misalkan while. Buatlah penggalan program dengan menggunakan while. Berarti ini, langsung aja while. Gitu. Nah, di while, jika kondisi awalnya tidak terpenuhi, ya langsung selesai. Ya, tergantung memang Anda atau running kasus nanti bagaimana. Ini contoh, tapi salah ya. Harusnya ini dimasukkan 6. Ya. INT X sama dengan 6. Kalau 1 ya terpenuhi. Kan di sini kan maunya kondisi pertama tidak terpenuhi, jadi ya hilang sama sekali gitu. Bisa saja seperti itu. Kalau Anda tulis 6 di sini, yang Anda ganti ya. Ini bukan contoh salah sebenarnya. Anda ganti 1 jadi 6, maka outputnya nggak ada. Coba aja diganti. Iya Pak, nggak ada Pak. Iya Pak, nggak ada Pak, kosong. Nggak ada, kosong. Ya, heboh ya, nggak ada. Iya. Bukan sihir. Nah, apa namanya ini? Jadi kalau dengan kondisi while, bisa saja kondisi itu tidak terpenuhi dan statement tidak dikerjakan. Nah, beda dengan do. Kalau do while, itu minimal 1 dikerjakan, meskipun kondisinya salah. Ya, ada nggak contohnya ini? Ini masih pakai while ya. Misalnya Anda buat program ini, ya, Anda konversi menjadi do. Ya, artinya di sini jadi do, kemudian while-nya di bawah. Nah, kalau kondisi while di bawah ini pertama kalinya langsung salah, maka dengan kondisi do minimal 1 kali dieksekusi. Ya. Kalau mau coba ya Anda tinggal apa namanya ini? Copy program ini. Anda buka editornya. Saya pakai boleh nyoba nggak Pak? Ya boleh, saya juga nyobanya. Ya. Nanti kalau sudah tunjukkan deh. Ini ya. Saya besarkan dulu ininya, fontnya. Ini Pak, saya udah Pak. Udah, coba di running deh. Yang dual apa yang while?
Yang duel yang 1. Duel, oke. Kalau Silakan while di kan screen sharing. 6 kan Pak, itu berarti nggak bisa dong. Jadinya kosong. Coba di screen sharing. Ya. Nah, coba yang 1. Ini dengan 1 outputnya apa? Di apa nih? Udah running kali ini. Di compile and run. Biasa. Ada hyphen pencet. Ya, ini kan ada outputnya kan? 1, 2, 3, 4, 5. Ada outputnya ada nih. Sekarang ganti. X-nya ganti 6. Coba di close, outputnya di close. Ganti 6. Compile and run. Udah kosong kan? Jadi kalau kondisi pertama ini langsung tidak terpenuhi, maka di dalam while-nya tidak akan dieksekusi. Itu. Buat nggak yang do sekarang? Yang tadi yang sudah pernah screen sharing terus nama dan name ya di kolom chat ya. Saya lupa ada yang ngabarin tadi. Tadi yang sudah pernah menjelaskan dan mendemokan programnya, tulis nama dan name. Tadi saya nggak jelasin nggak apa-apa kan Pak? Nggak apa-apa kan udah tahu tadi. Atau mau buat yang do. Yang do gimana konversi do-nya? Ini sama aja dah Pak itu do sama will ya. Yang will sama do will. Nah, itu diganti do, Pak. Beda. Ya. In-nya itu diganti do apa beda main? Kalau do sama ya agak beda. Coba ya saya buatkan dulu deh. Iya, Pak. Ini kan do. Tapi kalau bisa konversi, ini saya kasih screen sharing dari ini aja ya, modulnya nih. Nah, program while ini dibuat jadi do sekarang, gitu maksudnya. Kan do, kemudian kalau ada yang sudah membuat do, segera infokan ya. Do-nya ditaruh sebelah mana, Pak? Di atas. Ini kan do, ya. Do, di sebelah main. Kemudian buka kurung, semua kondisi-kondisi yang while tadi baru while. Gitu. Ini dibalik. Kebalikan dari while. Ya dari while-nya. Karena do-nya pertama. Ya. Nih. Main buka kurung int x sama dengan 1. Sama ya, int x sama dengan 1. Kalau while, dia pakai while x kurang dari sama dengan 5. Nah, kalau do, ya langsung do. Do, buka kurung. Nah, isi dari do-nya adalah isi dari while yang sebelumnya. Ya. Kemudian buka kurung, tutup titik koma. Kemudian tutup kurung ya, tutup kurung dulu. Ini tutup kurung dulu do-nya. Nah, baru while. Ya ini ya. Do, buka kurung, tutup kurung, while. Nah, kalau mau jelas ini. Nah, kalau ini hasilnya apa? Ini kan terpenuhi nih. int x sama dengan 1. Terpenuhi kan? Outputnya apa? Coba deh. Yang ini nih. Ini jangan lupa tutup kurung terakhirnya. 1 sampai 5, Pak. Udah? Udah belum? Apa coba tebak-tebak?
Outputnya ada. Hasilnya sama, Pak. Nah, sama ya, memang sama. Sekarang ini ganti 6. Gitu maksudnya. Hasilnya 6, Pak, itu, Pak. Nah, yang ini hasilnya 6. Ada bisa membuktikan nggak student sharing? Biar ada buktinya, ada contohnya, nanti saya jelaskan lebih enak. Ada yang udah belum? Nah, gini maksudnya sambil nunggu ya. Mungkin contohnya masih diketik. Kalau dengan while, ulang lagi ya. Kalau kondisi tidak terpenuhi, maka semua statement yang di bawahnya while itu tidak akan dieksekusi. Ya, jadi meskipun tidak terpenuhi atau semua perintah ini harus melewati kondisi dulu, gitu ya. Yang while. Kalau yang do, minimal 1 kali perintah yang di dalam kurung itu dieksekusi, baru dibuat kondisi. Jadi meskipun tadi kondisinya salah atau di sini dibuat 6, maka minimal 1 kali dulu nih. Ya, ini di print F dulu 1 kali. Maka hasilnya 6. Hasilnya 6. Kalau mau Anda sekali lagi di sini dibuat lagi seperti ini, maka akan menjadi 7 gitu. Nah, kalau enggak juga nggak apa-apa, ini kan cuma sekedar seperti tadi ya. Itu. Jadi kalau ingat ya, kalau do minimal 1 kali statement dieksekusi. Kemudian baru dicek. Apa misalkan makan lah, ya. Ada mencicipi makanan gitu. Saat Anda mencicipi makanan, sudah tahu belum makanannya enak apa enggak? Belum tahu kan? Minimal sekali Anda cobain makanannya, kemudian mengutarakan, oh ternyata enak. Kalau enggak coba sekali, maka Anda nggak akan tahu gimana rasa makanannya. Jadi saat mencicipi makanan, minimal sekali Anda masukkan makanannya. Kalau masih belum berasa enak atau bagaimana, Anda 2 kali, 3 kali. Gitu. Tapi minimal kan sekali. Sekali Anda cicipi, oh ternyata enak. Kondisi enaknya terpenuhi nih. Maka cetak enak. Mungkin di bawahnya lagi ada cetak enak. Gitu. Ini bisa dibuat kondisi yang seperti itu. Minimal 1 kali dieksekusi. Untuk yang do. Ya. Mau lihat Ada outputnya, Pak? pertanyaan? Mau lihat? Ini saya udah sih. Coba udah, silakan di sharing. Nanti dicoba ya sebelum praktikum kan ada pretest. Mungkin minggu depan sih, karena kan praktikum masih materi kondisi. Ya saya ngajak di ini. Nah, ini yang X sama dengan 1 ya. Sekarang ganti X jadi 6. Gitu. Di close dulu, di running and compile. Nah, 6 kan. Kenapa munculnya 6? Meskipun while-nya kurang dari sama dengan 5. Kan udah jelas ya. 6 itu lebih besar dari 5. Ya, karena tadi statement do dieksekusi minimal 1 kali. Gitu. Jadi hasilnya 6. 6 akan tercetak. Baru dikondisikan tidak terpenuhi, maka selesai. Ya, 6. Outputnya 6. Oke, terima kasih sudah sharing. Di stop. Jadi seperti itu ya. Perbedaan while dan do while. Jadi tergantung while-nya di mana. Kalau di bawah, maka perintahnya dulu, baru kondisi. Kalau di atas, maka kondisinya dulu, baru perintah. Ya, sebenarnya kelihatan sih ya, dari bahasanya, do. Lakukan ini. Selama itu. Nah, itunya kan kondisi. Kalau while, selama ini, maka lakukan itu. Gitu. Nah, selanjutnya lebih mudah nih, continue. Continue diberikan untuk skip, melakukan skip 1 kali pada statement yang atau pada perulangan yang dimaksud. Sampai misalkan di kondisi tertentu ada mau skip atau continue ya, skip namanya. Kalau bahasa kita skip, jadi 1 statement itu hilang. Atau statement perulangan itu hilang. Ini cepat aja karena kita mau kahut ya. Takutnya nanti waktunya tidak ada. Untuk break digunakan untuk keluar dari statement perulangan.
break. Nah, apa namanya? Misalkan kita lagi sedang makan. Kan selama makan, Anda terus menyendok dan mengunyah makanan. Ternyata break. Ya. Break ini kenyang gitu ya. Ada merasa kenyang. Kemudian break. Maka meskipun makanannya belum habis, meskipun perulangan belum selesai, maka akan keluar dari statement perulangan. Ya, bebas kapan Anda mau menentukan keluar dari statement perulangan. Tentukan sendiri maksudnya ya. Apakah N kurang dari 6, apakah kondisi perut sama dengan kenyang, atau apakah bagaimana, terserah. Nanti kalau ada break, maka kondisinya akan keluar dari perulangan. Kalau continue, skip satu statement perulangan. Ya. Nah, contoh lain dengan go to. Go to melompat pada baris tertentu, tapi beri label dulu. Ya. Go to label. Kemudian label mana? Nih misalkan nih. Label didefinisikan seperti ini. Label titik 2. Jadi kalau ada mau meloncat ke suatu tempat, diberi tanda dulu, ya, ditandain dulu yang mau yang mana tandanya atau statementnya. Dengan cara ya label titik 2. Nanti begitu ada go to, misalkan gini, if B sama dengan 0, go to tidak berhingga. Nah, maka langsung pergi ke sini. Ya, pergi ke sini. Yang ini enggak nih. Oh ya, enggak, apa namanya? Ini kan setelah dari if, ini dieksekusi. Gitu. Jadi begitu ada perintah go to tidak berhingga, maka loncat ke sini. Gitu. Terus kemana lagi? Terus ke sini, ke bawahnya. Nah, ini tidak ada kurung perawal, tidak ada blok program, maka yang dieksekusi satu statement. Ya. Ini juga modal untuk pemrograman Java. Jadi kalau sebuah statement if atau perulangan tidak ada blok program, maka yang dieksekusi adalah satu statement di bawahnya atau di sampingnya. Ya ini. Ya. Itu. Nah, ada pertanyaan sebelum kita ke Kahoot? Tentang statement for, statement while, atau statement continue. Yang continue belum dicobakan nih. Ya. Anda bisa mencobakan sendiri, nanti akan keluar nih yang break ini, akan keluar pada saat Anda membuat menu. Ya, mungkin di pertemuan ke berapa nih kalau sudah, mungkin setelah UTS kali ya, pembuatan menu. Nanti break ini akan terlihat dan akan digunakan di situ. Nah, ada yang mau ditanyakan? Saya nggak ngerti Goto, Pak. Ya? Saya nggak ngerti Goto. Yang Goto bingung, Pak. Iya, Pak. Outputnya itu apa itu, Pak? Ya, outputnya sesuai dengan cetakan. Cuman mekanismenya dia akan meloncat gitu. Nah, kalau begini kan fungsinya kan hampir tidak terlihat kan. Misalkan go to tidak berhingga. Satu statement ini akan apa namanya? Ke sini gitu. Nah, kenapa ini nggak taruh di situ aja kan? Maksudnya kan. Kenapa statement ini yang saya blok ini tidak ditaruh di sini? Gitu. Nah, itu lagi-lagi bagaimana cara kita membuat program. Karena di sini ingin mencontohkan mekanisme GoTo, ya seperti ini. Gitu. Nah, misalkan kita jalankan coba ya. Printf, masukkan nilai A, kemudian scan. Masukkan nilai B, kemudian scan. Apakah B-nya 0? Tidak. Apakah B-nya 0? Jika B-nya 0, maka GoTo ke sini. Gitu. Ke sini, maka output-nya dibagi dengan 0. 4 dibagi dengan 0 atau akan keluar ininya. 4 dibagi dengan 0 adalah tidak berhingga.
Nah, masih azan ya. Sambil nunggu azan bisa diketik dulu nih. Kita coba nih. حي على الصلاة. Allah. Oke, kita lanjut ya. Iya. Nah, ini pakai waktu ini. Nah, ini ada program nih. Masukkan nilai A, masukkan nilai B, kelihatan ya di sharingnya. Kemudian if B sama dengan 0, GoTo tidak berhingga. Terus bawahnya lagi ada printf D dibagi dengan persen %D adalah persen %D slash N. Nanti nilainya apa? Ya. Nah, kita contohkan sini. Masukkan nilai A, 4. Kan intinya kan nilai B-nya berapa gitu ya. Jika nilai B-nya bukan 0, maka dia bisa dibagi. Kalau nilai B-nya 0, maka tidak berhingga. Nah, jadi Anda mikirnya jangan membuat programnya optimal. Ini sedang mencontohkan program GoTo. Kayak gitu aja. Jadi membuat program kan bebas. Anda mau pakai GoTo boleh, mau pakai for boleh, mau pakai while boleh, mau pakai if boleh. Nah, ini sedang mencontohkan GoTo. Ya. Statement GoTo berarti kita pergi ke kemana gitu ya. Nah, kemananya itu harus dilabelin dulu. Harus membuat label. Label yang mana yang ini? Yang ada komentar label. Di sini ada 2 label dalam program. Boleh sama saya jelaskan, Anda ketik programnya. Apa namanya? 2 label yaitu tak berhingga, tak underscore berhingga, titik 2, jangan lupa itu memang formatnya, tak titik 2
tak underscore berhingga titik 2. Atau di sini ada selesai titik 2. Nah, kalau selesai berarti ya bisa apa namanya, titik koma atau gets ya, terakhir. Atau kasih perintah statement program setelah selesai gitu. Nah, kita masukkan nilai 4, kita masukkan nilai 2, nilai B-nya 2 tidak? 0 tidak? Enggak ya. Maka kondisi ini tidak terpenuhi. Kalau tidak terpenuhi maka langsung ke sini, ke bawah sini. Nilai dibagi, nah ini outputnya. Kemudian go to selesai. Kalau go to selesai berarti begini. Dia loncat ke sini. Yang ini dianggurin nih. Ya. Ini dilewatin nih yang tak berhingga ini. Ya. Nah, sekarang untuk yang B-nya kita input 0. A-nya 4. B-nya 0. Kemudian di program ini if B sama dengan 0. Ya. Nah, di matematik kan kita sebenarnya menghindari pembagian 0 ya. Atau kalau di kalkulator Anda paksakan dibagi 0, nanti hasilnya apa? Infinite atau bagaimana? Atau mungkin error ya. Nah, saat B sama dengan 0, go to tak berhingga. Gimana go to-nya? Ya begini. Ya, Anda ke sini. Apa yang loncatin? Program ini tadi, printf. Sekian dibagi dengan sekian, hasilnya sekian. Gitu. Nah, ini yang B sama dengan 0 diloncati atau pergi ke sini. Kemudian hasil ini. Ya. Ini dikerjakan, kemudian mana? Ya ke sini sebenarnya. Gitu. Karena ini ada di bawahnya, label kan cuma sekedar label. Jadi mengerjakan yang label. Kalau nanti Anda bicara prosedur atau bicara subroutine, maka akan kembali ke prosedur yang memanggilnya. Ini enggak, ini go to. Go to pergi aja. Jadi kalau program itu kan dieksekusi secara prosedural. Baris pertama ada eksekusi, baris kedua ada eksekusi, ketiga ada eksekusi gitu ya. Jadi begin dari mulai sampai end. Nah gini ya, kita buat yang banyak deh. Nah ternyata di sini ada go to nih. Ada go to ke sini. Begitu running ya, ada go to. Dan ini terpenuhi. Ya silakan aja. Berarti yang ini tidak dieksekusi. Itu fungsi go to. Atau misalkan lebih jauh lagi, kita buat lagi yang banyak. Nah, misalkan ternyata running programnya ada go to lagi di sini. Langsung selesai. Ya nggak masalah. Tergantung bagaimana kondisinya nanti kan. Ini berarti tidak dieksekusi. Jadi gunanya apa? Gunanya untuk Anda meloncat ke perintah tertentu, kemudian ya bagaimana penerapannya ya tergantung Anda yang membuat program. Nah, di sini yang di UTS akan keluar kok, tenang aja. Penggunaan GoTo. Ya. Jadi Anda bisa meloncat ke suatu baris program dengan dibuat label dulu ya. Ini misalnya di sini ada loncat nih. Ya, ini ada label ini. Ini ada di program GoTo dan prosedur akan terbuyarkan gitu. Nah, ulang lagi ya, karena baru bisa nih. Anda membuat program kan dari kemarin kan satu baris dieksekusi kan, ya enak ya satu kali. Nah, begitu GoTo ternyata ini loncat ke sini, gitu. Bahkan yang bawah ke atas.
ini bisa. Anda mau buat labelnya di mana? Ya. Terus tiba-tiba di sini loncat lagi nih, sini. Nah, ini udah mulai pusing kan? Artinya Anda meloncatnya bagaimana? Nanti ini modal untuk membuat konsep prosedur dan function. Tapi kalau GoTo mah pergi aja gitu, nggak ngaruh prosedur dan function. Ya. Jadi program Anda yang dari awal Anda buat program lurus gitu ya, sistematis, tidak boleh berulang, tidak boleh tidak boleh acak, tidak boleh apa sih namanya itu, yang tidak boleh acak atau tidak boleh harus berurut ya. Nah di GoTo ini ternyata di segmen 3 terpenuhi kondisinya hingga ke bawah, terus yang bawah ini ke atas, terus yang tengah ke sini. Itu bisa saja, terserah. Ini kan running program. Nah begitu Anda setting programnya seperti apa, itu nanti di UTS keluar kok ini ya, contoh program ini ya, satu GoTo lah ya. Saya kasih flag ya, saya kasih tanda ini akan keluar di OTS. Kan OTS-nya kemarin membenarkan program, mengisi baris yang kosong, atau dan yang ketiga adalah membuat program. Gitu ya. Ada pertanyaan lagi sebelum kita ke Kahoot? Kahoot soalnya mudah ya, cuman tergantung kecepatan yang Anda keluar menjawab. GoTo ya Pak? Ya? Yang keluar di UTS itu GoTo. Gimana? Untuk UTS, ya. Yang untuk keluar UTS tadi salah satu GoTo. soalnya, ya. Untuk UTS salah satu soalnya GoTo, ya. Artinya GoTo akan dibuat sebagai sampel untuk misalkan dalam tipe soal mengisi baris yang kosong. Nanti pakai GoTo di situ. Nah, gitu aja. Pak, waktunya udah ya? habis. Waktunya udah habis. Tuh kan habis kan? Udah habis Pak, 14.40. Oh gitu. Pak, rekordan videonya boleh diupload di e-learning nggak? Boleh. Nanti saya upload. Abis ini ada kuliah nggak? Ya, lanjut aja Pak, kosong. Nggak ada Pak. Aduh. Kosong Pak, lanjut Pak. Pak pusing Pak. Kuota sekarang. Kahut aja kahut. Kita kahut aja. Pusing Pak. Refreshing Pak. Kahut. Nggak ngerti Pak. Pusing Pak, pusing. Kita main aja, kita main. Aduh ya Allah. Nah, silakan masukkan gambar ya udah. Kahoot.it, buka website ya Kahoot.it atau buka smartphone-nya Kahoot Apps. Nanti masukkan 6518926. Ini kan masih teori nih, nanti masih pusing-pusing, nah begitu praktikum ya enggak lah. Nah, Kahoot-nya masukkan, nanti yang namanya muncul di scoreboard dapat nilai ya. Name-nya apa Pak? Bebas. Name bebas, sesuai aja, sesuai nickname. Jangan aneh-aneh, nanti begitu dapat nilai nggak ada di absen ya. Itu kuncup siapa? Diulang. Jadi namanya paling tidak ada nama depan. Kuncup namanya ya Allah. Nama depan atau nama belakang. Nanti kalau namanya muncul di scoreboard malah nggak dapat nilai gitu. Ucup namanya the best. Ada 20 berapa sih ininya? 28 ya, 29 ya. Ayo coba di join dulu. Nanti udah pernah pakai Kahoot belum? Sudah ya, dosen-dosen sebelumnya ya. Nanti soalnya di monitor, di saya nih, di screen, jawabannya di laptop Anda atau di smartphone Anda. Dipencetnya di situ maksudnya. Kalau sudah, bilang ya. Jangan apa juga kalau udah apa belum.
Mungkin kasih waktu 1 menit lagi untuk join. Ini sudah 26. Nah, untuk Kahoot, benar saja nggak cukup ya. Anda harus lebih cepat jawabnya. Nanti ada skornya, nanti nama-nama yang ada di scoreboard akan ditambah nilai atau akan menjadi nilai tambahan keaktifan. Mungkin satu atau dua orang lagi nih, 27. Sudah? Ada masih mau daftar atau memang tidak bisa karena sinyal? Mulai ya. Kita tunggu sampai jamnya yang ke 1 menit lagi nih. Mungkin nggak 1 menit. Nah, udah ya. Oh, malah berkurang nih. Kemana orang ini? Oke, kita mulai ya. Ini takutnya malah berkurang lagi. Tentang materi perulangan. Nah, gampang kan soalnya? Dipencet di smartphone-nya atau di website-nya, pilihan jawabannya. Kalau soalnya di laptop, di screen ya, screen sharing. Nah, yang menjawab benar ada 4 orang nih. Ya. Loop bukan statement. Saya masih bingung Pak pertanyaannya, Pak. Yang bukan merupakan statement perulangan. Itu ya, maksudnya apaan sih, Pak, tadi? Kok ada tanda-tanda kayak gitu, tapi saya nggak ngerti, Pak. Saya nggak ngerti, Pak, tanda-tanda kayak gitu. Tanda ini kan pengganti ABCD. Di ada tulisannya, Pak. Nggak ada tulisannya, ini Pak. Pengganti ABCD. Cuma ikonnya doang, simbolnya doang. Nggak doang, Pak. Pak, ada soal segitiga, Pak. Benar sekali. Nah, kalau pakai web kadang emang ini unstable lah namanya. Nah, kita next ya. Nah, jadi yang belum berkesempatan ya mohon maaf ya. Nah, scoreboard pertama tertinggi adalah Ridwan Ramadan. Nih ya. Ini tipis nih masalah Sabila nih. Ya tipis. Cuma 3 poin. Kalau Ridwan salah ya Sabila bisa naik. Next. True or false? Benar atau salah? Nah, jawabannya salah ya. Tadi kan ketukar sama yang 2 ya. Yang do 1 kali tereksekusi. Kalau yang while tidak. Scoreboardnya tergeser nih karena si Ridwannya salah ya. Salsabila memimpin. Ini nama-nama ini akan menjadi nilai keaktifan gitu ya. Next, quiz ya. Pak, pertanyaannya mana, Pak? Pak, pertanyaannya mana? Perulangan yang mengabaikan statement berikutnya. Kenapa pilihnya get? Karena tahu ya guys, itu buat apa? Continue, yang tadi skip ya. What the heck? Bapak ini yang saya nggak bisa nih, nggak ngerti saya. Yang apa-apa. Yang apa-apa. Karena kan sinyalnya juga pengaruh ya. Kita main aja, santai. Pak, saya nggak bisa milih jawabannya, Pak. Pak, di sini kok nggak ada soalnya sih, Pak? Terus saya Pak, di sini nggak ada soal, Pak. Waduh. Ya, coba saya cuma ikonnya doang. Nih. Pak, ini permainan nggak jelas, Pak. Pak, saya paling bawah, Pak. Saya liatin Bapak aja ya, Pak. Lihatin soal ini. Tuh, jawabnya apa tuh? Ngerti saya, Pak.
Itu udah banyak yang jawab 23, 24. Main PAU aja, main PAU. PAU apa? Tarik scoreboardnya. Nih, satu lagi nih. Ambil tes jaringan ya. Nanti kalau diminta aplikasi yang lagi. Skipping. Nah, GoTo tadi ya, yang dibahas tuh GoTo. Scoreboardnya nggak berubah nih, salah Sabila nih. Nge-cheat ya, nge-cheat. Outputnya apa ya? Langsung jawab aja dia. Satu orang menjawab, 2 orang, 3 orang menjawab. Wah, satu orang aja nih. Jadi ada skip tadi yang di sana ya. Ada continue ya maksudnya, ada continue. Podiumnya juara ketiga Zaki. Benar-benar ada di name ya, di absen. Ini juga nomor 2 Kuncup aja. Kemudian ada di 2 di absen. Yang pertamanya Salsabila. Pak nggak masuk nilai kan Pak? Ya negatifan aja. Pokoknya yang semua ikut tadi yang namanya di depan tadi ya tambah nilai lah. Kalau udah mencoba. Nah ini. Bingung Pak, di saya nggak ada soalnya. Iya. Sama saya juga nggak ada soalnya Pak. Oke, nggak apa-apa. Pakai kuis aja Pak, lebih enak Pak. Ya, ini kan lebih seru karena menjawab benar saja kan belum tentu ya. Nanti saya pertimbangkan lagi. Ini sekedar coba ya. Berarti jaringannya tidak stabil. Ya, mungkin karena sore juga tidak stabil jaringannya. Kalau pagi sih lancar gitu ya. Oke. Terakhir ada pertanyaan sebelum diakhiri. Kuis lagi Pak. Apa? Kuis nanti lagi. siap-siap pretest ya. Ulang lagi. Woi, udah lewat. Pak, ini cuma nilai tambahan doang kan ya Pak? Iya, tambah doang. Berarti nggak dimasukin ke itu kan? Enggak. Artinya gini, kalau nanti tiba-tiba UTS jelek, ya, saya akan nyumpain nih ya. Kalau nanti UTS jelek, nanti lihat dari keaktifan saat Zoom, gitu. Jadi bukan nyumpain nih, kalau Anda UTS jelek, akan lihat di Zoom-nya atau di pretest yang quiz-quiz lain-lainnya gitu. Nanti kalau ada aktif dan Anda bisa ya, aktif ya, nanti ditambahkan nilainya gitu. Jadi ini buat nilai emergency aja, atau nilai tambah yang tidak terduga gitu. Kalau dua-duanya bagus gimana Pak? Ya udah, saya juga nggak usah ngeliat ya. Dia hilang begitu aja gitu. Oh, berarti UTS-nya aja bagus nih. Ya misalkan Salsabila UTS-nya bagus, ya udah bagus aja. Kan nggak usah dilihat lagi Zoom-nya. Ya gitu aja. Oke Pak. Oke, ada lagi pertanyaan? Jangan lupa hari Rabu atau Kamis yang praktikum, pretestnya dibuat. Itu akan melatih ya, namanya pemahaman lagi. Oke, ada lagi pertanyaan sebelum diakhiri? Tidak ada ya? Iya, baik Pak. Titipin doa ya Pak. Ngantuk banget. Kalau setengah jam lebih lewat. Bisa mau doa tadi? Doa. Yang mau doa siapa? Baik Kak. Alangkah lebih baik teman-teman semua. Ya, ada mau berdoa ini nih. pretestnya Kita yang mana Pak? pelajaran agama dan pemrograman ini. Percaya masing-masing. Halo, putus-putus ya? Yang mudah-mudahan doanya nggak putus-putus ya. Amin. Semoga Anda bisa memahami materi dengan baik. Semoga Anda dapat memahami pemrograman dengan baik. Amin. Oke, seperti itu doanya ya. Dan dilancarkan pemahaman untuk materi-materi yang lainnya. Sehingga nilainya menjadi baik dan pemahaman juga semakin meningkat. Amin ya. Amin. Kira-kira begitu doanya kan? Amin. Iya Pak. Tidak ada pertanyaan. Saya akhiri perkuliahannya.
Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Pak.